Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Poli 15 YouTube channel official. Saat ini kita akan membahas tentang sebuah buku yang dikarang oleh tokoh kita, dosen senior di Poli 15 di Poli 5 ya, yaitu Bapak Dr. Sandra, tentang analisis instrumental. Nah, untuk lebih jauh apa sih analisis instrumental ini? Mari kita gali lebih jauh apa sih buku tersebut. Selamat siang Pak Sandra. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya mengucapkan selamat ya telah berhasil membuat buku analisis instrumental Pak ya. Baik, terima kasih. Ini buku untuk jurusan apa Pak? Jurusan teknik kimia. Teknik kimia. Ya. Jadi jurusan teknik kimia itu punya mata kuliah tentang analisa instrumental. Oke. Itu untuk semester berapa Pak? Ini untuk semester 2. Semester 2. Oke, domain dari analisis instrumental itu apa sebetulnya sih Pak? Analisis instrumental itu sebenarnya adalah mata kuliah wajib pada jurusan kimia murni atau teknik kimia. Jadi selama ini kita belum punya buku yang kita yang kita buat sendiri. Sementara kita menggunakan buku-buku literatur dalam bahasa Inggris. Kemudian kita untuk mempermudah mahasiswa, maka kita buatlah buku berbahasa Indonesia. Analisis instrumental ini intinya adalah analisa bahan-bahan kimia menggunakan perangkat-perangkat instrumen analisis. Ya. Misalnya di sini kita bahas tentang elektroanalisis, kemudian spektroskopi analisis, kromatografik analisis, dan sebagainya. Jadi ini intinya ya, ada barang atau substance ya, dianalisis menggunakan metode perangkat instrumen. Ya, jadi ada dua, ada weight analysis dan instrument analysis. Kalau weight analysis kita biasanya menggunakan di lab-lab kimia dasar, kimia organik, itu menggunakan jar test atau segala macam. Nah ini kita menggunakan instrumentasi. Instrumentasi ini dia jauh lebih akurat dan jauh lebih cepat. Bapak tadi menyebutkan bahwa sebelumnya itu belum ada buku yang disusun oleh dosen yang bersangkutan. Iya betul. Lah, apa sih Bapak yang menjadi spesifik dan spesial dari terciptanya buku ini? Ya. Apakah hanya terjemahan? Apakah ada yang baru atau apa Pak? Buku ini selain dari kita mengambil mensitasi dari beberapa buku yang literatur yang sudah standar, kita juga menyesuaikan dengan hasil percobaan kita. Jadi dari hasil percobaan kita menyesuaikan dan kita matchkan dengan teori-teori dari buku yang ada. Akhirnya muncullah buku ini yang lebih komunikatif digunakan oleh mahasiswa. Jadi dengan kata lain materi yang ada dalam buku ini Ya, betul, telah disesuaikan dengan kebutuhan dan equipment yang ada di dunia. Betul Pak. Sementara buku sebelumnya tidak mesti kompatibel. Iya betul, gitu betul. Jadi buku-buku seperti ini dia lebih ya seperti dikatakan Pak, mungkin dia lebih kompatibel ya dengan kebutuhan mahasiswa ya. Ini kalau demikian Poli 5 udah berdiri sejak tahun 1982. Iya. Baru tahun-tahun ini ya ada buku seperti ini ya Pak ya. Betul. Betapa lamanya proses yang. Iya betul. Biasanya kita hanya menggunakan ini Pak, semacam buku apa ya, buku kita sebutkan sebagai buku modul misalnya. Buku modul misalnya ya. Kemudian barulah buku ini sebagai buku istilahnya buku literatur ya. Literatur ya. Iya, yang bisa kita pakai bukan hanya di lingkungan teknik kimia sebenarnya, di teknik kimia politeknik, tapi di lingkungan
perguruan tinggi yang lain yang memiliki jurusan yang sama. Berarti dapat dikatakan materi yang disusun Ya. yang terdapat dalam buku ini Ya. udah disesuaikan dengan keperluan mahasiswa, Iya. kemudian ada Iya. perkembangan yang senantiasa mengikuti. Betul, betul, betul. Berarti dapat dikatakan buku tersebut sangat up to date ya Pak? Iya, betul, betul, betul. Tinggal kalau kita mau atau kita mendapatkan metode-metode baru, kedepannya bisa kita perbarui. Oke. Gitu, saya kira. Saran Bapak pada pengajar yang lain gimana Pak dengan keberadaan buku ini Pak? Tentunya pengajar yang lain di sini kebetulan pembuat buku ini adalah pengampu dari mata kuliah ini dan mereka semuanya menggunakan buku ini Iya. dan mahasiswa cukup mendapatkan manfaat dari buku ini. Saya kira itu. Baik, baik, baik. Oke. Kendala utama dalam menyusun buku ini kira-kira apa Pak? Kalau kendalanya sih hampir dikatakan tidak ada Pak mungkin ya. Kalau kendalanya, saya kira karena kita sudah melakukan banyak percobaan, sehingga hasil percobaan itu telah kita verifikasi, kita validasi dengan teori dan hasilnya match dengan teori. Saya lebih mudah membuat begini karena hasil dari percobaan. Terus keberadaan buku ini bagi mahasiswa gimana Pak? Apakah mahasiswa selayaknya menggunakan buku tersebut atau masih mengcompare dengan buku-buku lain? Dengan buku ini, sebenarnya dengan buku ini untuk yang saya ketahui untuk mahasiswa kita sendiri sudah sangat cukup. Oh, sangat cukup ya? Ya, sangat cukup. Jadi dia tidak membutuhkan literatur lain. Ya, karena di sini juga kita bahas dari dasar-dasar teori buku yang sudah standar. Walaupun buku yang sudah standar itu kadang-kadang tidak match dengan percobaan kita. Oke. Ya, berarti lebih match yang ini ya, ya, betul, betul Pak. Jadi dosen yang mengampu atau mengajar mata kuliah tertentu, alangkah lebih baiknya bila mana berhasil menyusun buku dalam bidang tersebut, karena sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, perkembangannya gimana, gitu ya. Jadi ke depan misalnya ada metode baru dari perangkat-perangkat analisis instrumen yang baru, mungkin kita bisa kembangkan buku ini ke arah yang lebih up to date lagi. Oke Pak, untuk Sivitas Akademika Politeknik di Malang, khususnya dosen, barangkali ada pesan pada mereka kaitannya dengan buku tersebut. Iya, saya kira dengan Polinema Press ini kita sudah punya sarana untuk kita membuat buku, terutama buku yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Ya, jadi diterbitkan oleh Polinema Press, kemudian dengan menggunakan standar template yang ada dan segala macam. Saya kira untuk pengajar yang lain, alangkah lebih baiknya membuat buku untuk minimal masing-masing pengampu pada kuliah tersebut. Terima kasih Pak Sandra atas sama-sama. Oke. Para pemirsa Polinema Press YouTube channel, demikianlah wawancara singkat dengan Pak Sandra yang telah berhasil membuat beberapa buku sebetulnya, tapi salah satu ini analisis instrumental yang beliau kemukakan saat ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan tambah barokah istilahnya, sehingga karya keilmuan di Politeknik di Malang berkembang dengan baik. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.